Selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini kita jumpa kembali dalam lanjutan materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, hari ini kita akan melanjutkan topik kita dengan judul materi menerapkan kesadaran dan praktik hidup multikultural. Mari kita memulainya dalam doa, ambil sikap dan posisi berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami akan memulai kembali pembelajaran kami. Tuhan, tolong kami supaya boleh mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh guru-guru kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini dengan menerapkan kesadaran dan praktek hidup multikultural. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kita pelajari bahwa hidup multikultural itu adalah hidup yang beragam, hidup yang tidak sama, tetapi hidup yang dibingkai dengan perbedaan. Nah, anak-anak, pada kenyataannya banyak manusia tidak siap hidup berbeda. Karena perbedaan itu dianggap tantangan, perbedaan itu dianggap menjadi ganjalan untuk mereka bisa bersama. Padahal Tuhan menciptakan perbedaan itu bukan sebuah kelemahan, tetapi justru menjadi sebuah keunikan, di mana kita yang berbeda-beda bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, multikulturalisme atau beragam itu Tuhan ciptakan supaya manusia itu memahami bahwa mereka diciptakan tidak satu ragam, tidak satu tipe atau tidak satu jenis, ya. Manusia itu tidak homogen, sejenis, tetapi diciptakan heterogen, beragam, ya. Kita bisa lihat di dunia ini ada yang kulit putih, kulit hitam, kulit coklat, ya, dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang kita lihat ciptaan Tuhan. Nah, keberagaman bukanlah sebuah kelemahan, tetapi keunikan dari sebuah ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita berbeda-beda sebenarnya agar manusia bisa saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentu kita percaya semua kita ini punya kelemahan dan kita punya kelebihan masing-masing yang merupakan anugerah dari Tuhan. Nah, perbedaan itu seharusnya dimaknai dari kasih Tuhan, bukan dari sisi manusia yang kadang menjadikan perbedaan itu menjadi tantangan. Nah, gereja-gereja juga yang ada di dunia ini beragam, ya, tidak hanya satu jenis sinode organisasi, tetapi di Indonesia sendiri ada banyak, ya, ragam dari sinode atau organisasi gereja yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ada yang bersifat kesukuan, ada yang bersifat nasional dan oikumene, ya. Semua memiliki plus dan minus, ya. Semua gereja ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam pelayanannya. Dan gereja-gereja, ya, untuk konteks dunia bersaing tidak sehat dan saling kadang mengklaim diri adalah gereja yang paling benar, paling alkitabiah dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat sumbangsih multikulturalisme dalam memperkuat persatuan umat Kristen dan bangsa Indonesia. Maka tidak dipungkiri anak-anakku bahwa ketika kita menjadi warga gereja, kita juga sekaligus menjadi warga negara Indonesia. Ketika kita menjadi warga negara Indonesia, kita juga menjadi warga gereja. Karena gereja ada di tengah-tengah masyarakat dan bagian dari bangsa. Nah, pengakuan terhadap berbagai perbedaan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat. Ya, jadi ketika multikulturalisme, keragaman itu adalah pengakuan terhadap perbedaan yang sangat kompleks. Jadi ketika kita boleh mengakui kita berbeda-beda, tetapi ada kasih Tuhan yang mengikat supaya saling menghargai dan menghormati dengan menjaga sikap toleransi. Perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya. Jadi tidak ada pembeda-bedaan. Semua dihargai, semua dihormati. Kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman. Jadi perbedaan itu sekali lagi bukan sebuah kelemahan, tetapi justru menjadi keunikan dan menjadi sebuah kekayaan sebuah bangsa. Dan kita tahu kearifan lokal, suku dan budaya adalah aset bangsa yang sangat-sangat mendukung untuk kemajuan untuk sebuah wilayah atau bangsa dan negara.
Penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Jadi di dalam perbedaan itu, kita senantiasa harus menegakkan hak untuk setiap individu untuk dihargai dan dihormati, dan kita harus menjaga sikap toleransi kita terhadap sebuah perbedaan. Sikap yang harus dihindari dalam multikulturalisme. Ya, di dalam keberagaman itu kita harus menghindari sikap primordialisme. Nah, pertanyaannya apa itu primordialisme? Perasaan kesukuan yang berlebihan menganggap sukunya lebih unggul, lebih hebat dari suku yang lain. Sikap ini sangat berbahaya dan sangat negatif sebab dapat menimbulkan ketersinggungan, curiga bagi suku-suku yang lain, sehingga nanti sedikit intrik akan menjadi sebuah perpecahan dan sebuah pertikaian. Primordialisme, merasa sukunya paling hebat. Lalu juga ada etnosentrisme, pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan budayanya sendiri. Biasanya juga ikut sikap meremehkan masyarakat dan budaya lain. Ini sangat berbahaya ya. Lalu ada sikap diskriminatif. Apa itu? Sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain. Ini tidak boleh diskriminatif. Pemerintah juga harus netral, tidak boleh diskriminatif, tidak boleh mengembangkan sikap mayoritas-minoritas. Mayoritas berhak menindas minoritas, tidak diizinkan. Apalagi negara demokrasi dan Pancasila, bahwa kita semua sama di mata konstitusi, di mata hukum ya. Sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena dapat memicu antipati terhadap sesama warga negara. Perasaan kecewa bagi mereka yang diperlakukan diskriminatif dapat menimbulkan sebuah sikap pertentangan dan pemberontakan dan sikap yang menunjukkan perlawanan. Lalu ada stereotip. Ini adalah sikap mengenai konsepsi, mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Membangun opini tentang suku tertentu, membangun opini tentang budaya tertentu, ya itu tidak objektif. Ya, Indonesia memang memiliki keragaman suku, bangsa, budaya, kekayaan lokal, kearifan lokal. Ya, contoh Sumatera Utara dengan suku-suku yang ada di dalamnya memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing yang menjadi daya pikat bagi wisata mancanegara dan lokal untuk datang menyaksikan dan melihatnya secara dekat. Lalu ada poin penting dari multikulturalisme adalah menerima dan menghargai semua orang dari semua kelas, semua golongan, semua suku, semua budaya. Semua sama-sama menjadi anak bangsa dan wajib punya rasa nasionalisme dan patriotisme. Lalu yang berikutnya menolong sesama serta menunjukkan solidaritas tanpa memandang status sosial. Jangan hanya menolong satu suku, satu agama, tapi siapapun di luar sana, sesama kita, sesuai firman Tuhan, kita harus kasihi seperti mengasihi diri kita sendiri. Lalu selanjutnya menghilangkan prasangka buruk, presiden buruk, curiga, negatif thinking terhadap sesama. Berpikirlah positif terhadap semua orang. Menjadikan hukum kasih sebagai landasan dalam bergaul dan membangun hubungan dengan sesama siapapun di luar sana. Kesimpulan dari penjelasan saya adalah, yang pertama, multikulturalisme adalah anugerah Tuhan yang mesti kita jaga bersama. Yang kedua, toleransi dan hormat kepada sesama sebagai ciptaan Tuhan adalah sikap yang mesti kita kembangkan dan kita tularkan. Kita perlu wariskan kepada anak cucu kita. Lalu yang ketiga, perbedaan itu adalah keindahan, bukan kekurangan yang dijadikan alasan untuk mengintimidasi orang yang berbeda pendapat, orang yang berbeda warna dengan kita. Tuhan menolong kita menghargai perbedaan, Tuhan menolong kita membuka pikiran, menghormati sesama ciptaan Tuhan, dan Tuhan menjadikan kita berkat dan memberi dampak positif bagi lingkungan, sesama, dan siapapun di sekitar kita. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita hari ini. Demikian penjelasan saya pagi hari ini, dan kita tutup dengan doa. Tuhan, kami sudah belajar tentang multikulturalisme. Tolong kami untuk bisa menghargai, menghormati perbedaan, supaya kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan anak-anak-Mu ini. Berkati kami dalam mempelajari materi ini, supaya kami tetap mengerti, memahami konsep-konsep berpikir tentang multikulturalisme. Berkati orang tua dan guru kami Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur pagi ini. Amin. Baik anak-anak saya, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi dan Salam.